Shalom adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Om Paul. Iya, tidak terasa ya, kita lama juga tinggal di rumah. Hampir 1,5 bulan ya, rupa-rupanya kita ada di rumah ini. Ya, karena adanya virus corona yang mengharuskan kita memang menjaga kesehatan dan lebih baik tinggal di rumah saja. Nah, banyak hal yang kita bisa ambil ketika kita berada di rumah. Ya, bukan mengambil makanan, bukan mengambil uang papa mama, atau yang lain, mengambil hal-hal yang positif ketika kita berada di rumah. Iya, seperti lagu yang Om Pol mau nyanyikan dan Om Pol mengajak kalian bernyanyi bersama-sama. Oke? Pasti kalian semuanya sudah tahu lagu ini. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Bunga batu padang dihias oleh Tuhan, lebih indah dari pakaian kita. Burung pipit yang terbang diberi makan Tuhan, apalagi kita manusia. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga sanggup memelihara. Sebab itu jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga sanggup memelihara. Nah, adik-adik, seperti pujian ini, jangan takut, jangan khawatir kapan masalah ini selesai. Kalau ini terlalu lama, bagaimana dengan sekolahku? Bagaimana dengan belajarku? Bagaimana dengan makananku, pakaianku, dan kehidupanku? Tapi dengar baik-baik adik-adik, justru di tengah kita saat ini ada di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bermain dengan teman, tidak bisa makan di luar, tidak bisa beli ini dan beli itu. Tapi justru disinilah kita sedang diajar oleh Tuhan untuk belajar bersyukur. Bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu menerima apapun yang Tuhan berikan ataupun Tuhan izinkan untuk kita alami dengan tulus, dengan ikhlas, tidak mengeluh, tidak dengan marah-marah, tidak pula dengan putus asa atau khawatir, ya, karena Tuhan sendiri telah mengajarkan kepada kita semuanya, kepada papa, mama, kepada kalian semuanya, seperti kisah yang satu. Kisah ini terambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34 tentang pengajaran Tuhan Yesus hal kekhawatiran. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan pada ayat 25, 26 dulu nih, Om Pol akan bacakan, yang berbunyi demikian. Jadi Tuhan Yesus ini sedang mengajarkan jangan kita ini khawatir akan hidup kita, akan apa yang hendak kamu makan, minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting? Hidup ini lebih penting, tuh dengerin ya, daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Kita disuruh melihat, pandanglah burung-burung di udara. Kita suruh memandang burung-burung di udara sebagai contoh. Ya, bunyinya apa ini? Yang tidak nabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dan lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu, Om Paul, ya, kita semua ini jauh melebihi burung-burung itu? Luar biasa kan? Karena apa? Kita ini berharga loh, ya, spesial di mata Tuhan. Maksud dari ayat yang ke-26 tadi adalah Tuhan Yesus mau menegaskan, mau mengingatkan kepada kita bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya atau sia-sia belaka. Firman Tuhan katakan pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu artinya khawatir itu tidak ada gunanya. Justru kalau orang khawatir akan menyusahkan dirinya sendiri. Bisa saja dia akan menjadi seperti ini atau seperti ini.
atau seperti ini? Ih, buang. Oke. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada ayat yang ke-29. Namun aku itu Tuhan Yesus berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Ya karena bunga itu kan ciptaan Tuhan, yang langsung merias itu Tuhan, yang langsung mendandani itu Tuhan. Keren, apalagi kalau adik-adik kepada Om Paul yang dandanin sendiri Tuhan. Artinya kalau Tuhan mendandani tidak hanya luarnya saja yang cantik, tapi dalamnya, sifat kita, karakter kita, ya perbuatan kita akan menjadi lebih cantik semuanya. Oh, tidak hanya luarnya. Kalau manusia mendandani itu hanya luarnya saja. Duh, ayat selanjutnya dikatakan apa adik-adik pada ayat 30? Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Kalau kita sampai keras kepala, dablek, ngeyel, ya apalagi tegar tengkuk, angkuh, jangan sampai kita dikatakan, hei orang yang kurang percaya, masakan kamu khawatir? Bisa saja hari ini ada, besok nggak ada. Lebih baik, makanya Tuhan katakan, kalau kita masih diberi hidup, maka hidup ini harus disyukuri. Dan Om Paul singkat pada ayat selanjutnya, ayat 31. Jangan kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Om Paul percaya kalian semua adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan menganggap kalian spesial, berharga. Apa yang kamu perlukan Tuhan udah tahu, udah ngerti. Kalau apa yang kamu pengenin Tuhan udah ngerti. Tuhan akan kasih yang terbaik. Dengerin, Tuhan mau kasih yang terbaik. Yang terbaik. Karena itu, mari pada ayat selanjutnya yang kita harus lakukan. 33 ini ayat itu, saya loncatin ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Loh, tuh kan carilah dahulu. Justru di tengah kita di rumah, kita harus semakin mencari Tuhan. Gimana caranya? Doanya lebih sungguh-sungguh. Baca Alkitabnya, sungguh-sungguh direnungkan. Kalau tidak tahu maknanya atau artinya, tanya papa mama. Tanya Om Paul boleh. Tanya kakak-kakak sekolah minggu boleh. Itu namanya anak yang mencari Tuhan lebih lagi, mencari kerajaan Allah lebih lagi. Nah, jadi janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok ini mempunyai kesusahannya sendiri adik-adik. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Om Paul percaya hari ini, esok Tuhan sudah punya rencana. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Kalian ini adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan, spesial di mata Tuhan. Karena itu jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga. Amin. Yuk kita menyanyikan satu lagu lagi dan kita berdoa. Oke? Lagunya adalah Jangan Kamu Takut. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau semua percaya, semua pasti ditolong. Katakan sama-sama. Jangan kamu takut. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, hari ini aku telah belajar tentang hal kekhawatiran, karena kekhawatiran sesungguhnya tidak mendatangkan manfaat atau tidak berguna dalam hidup kami. Karena itu aku buang semua kekhawatiranku, aku mau serahkan hidupku kepada Tuhan, mau lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan percaya Tuhan Yesus yang telah menganggapku sangat berharga, bernilai. Tuhan tahu apa yang aku perlu, hal makanan, pakaian, dan bahkan karena Tuhan sendiri yang telah memberi
kehidupan, karena sesungguhnya kehidupan itu lebih penting daripada sekedar makan minum. Karena itu aku mau mengisi kehidupanku dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengenal Tuhan, dan mengerti akan nasihat-nasihat Tuhan yang harus aku lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa dan menyerahkan hidupku. Roh Kudus tolong aku supaya aku mampu dan taat menjalankan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke, sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang